Shalom semuanya. Saat ini saya berada di podcast SMK Negeri 1 Boyolali. Di sini saya dengan Jose Rafael Kurniawan, dengan narasumber kita ada Bu Reni dan Bu Tati. Shalom. Saat ini kami akan membahas soal Natal karena beberapa hari lagi sudah mau menjelang Natal. Jadi saya akan membahas soal apa sih cara memaknai Natal dan lain-lain. Selebihnya yuk mari kita saksikan. Check it out. Selamat siang Bu Tati, Bu Reni. Selamat siang Jose. Bu Tati, selamat siang. Selamat siang Bu Reni. Di sini kami mengundang Bu Tati dan Bu Reni untuk membahas soal Natal. Apa sih itu Natal dan lain-lain. Nanti pertanyaannya sudah saya siapkan. Nanti tinggal Bu Reni dan Bu Tati menjawabnya. Seperti itu. Oke. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, mungkin dari Bu Reni dulu. Apa sih yang menarik dari perayaan Natal tahun ini? Kalau tahun ini itu kan Natalnya sama yang kalau dari tahun kemarin itu kan masih pandemi ya. Sekarang ini kan masih pandemi. Dari yang tahun lalu bedanya dengan yang tahun sekarang, kalau tahun lalu kita masih ibadahnya masih online ya Bu Tati. Jadi masih online, masih di rumah masing-masing. Jadi kayaknya kalau mau ibadah itu ada rasa yang kurang gitu. Tapi di tahun ini tuh sangat-sangat bersyukur banget, sangat-sangat bersyukur sekali karena tahun ini itu tahun yang mungkin kalau ibadah nanti sudah bisa mulai offline, ya kan, sudah mulai bisa ke gereja sebagian, tapi dengan tetap prokes ya. Tapi sangat bersyukur sekali jadi bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar, pastinya nanti beribadah bareng. Jadi itu sih yang dirasakan Natal tahun ini. Jadi bedanya dengan yang tahun lalu, kalau tahun lalu masih online, kita masih di rumah saja ya, di RS di rumah saja. Tapi kalau sekarang udah mulai bisa di gereja, ibadahnya udah mulai di gereja gitu. Ya berarti kalau tahun lalu masih hanya di rumah, hanya secara online ya Bu? Iya, online aja tiap minggu, bahkan kalau di gereja kami masih online. Kalau online sama juga ya, online juga. Semua online ya, karena nggak boleh dari pemerintah juga kita harus dibatasi. Tapi juga tetap kalau kita mau ibadah juga harus ada reservasinya, harus ada batasnya ini. Jadi seperti sesi gitu ya? Ya, sesinya ada diperbanyak, kemudian waktunya juga dibatasi sih. Waktunya ibadah nggak terlalu lama, jadi prosesnya setengah jam, 30 menit ya, gitu. hampir setengah sampai 1 60 menit paling lama ya. Paling lama 60 menit. Ya, karena nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Dan terlalu itu pun lama. pakai prokes ketat. Betul, harus pakai masker, nggak boleh maskernya lepas, kemudian masuk juga harus pakai cuci tangan dan sebagainya. Ya, puji Tuhan ya berarti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Mungkin untuk Bu Tati kali ini, bagaimana sih suasana Natal tahun ini berkaitan dengan kondisi pandemi seperti ini? Kalau suasana Natal jelas berbeda dan terasa. Karena kalau yang kemarin itu kita belum bisa untuk merayakan, dan untuk tahun ini ya walaupun 50% itu kita sudah bisa untuk offline, dan dari pemerintah juga mengizinkan. Pastinya ada kerinduan yang sangat mendalam karena sudah 1 tahun itu hampir offline. Itu tidak ada ya, adanya hanya online. Jadi kita untuk bertemu dengan saudara-saudara pun kita juga jarang. Dan apalagi kalau kita itu hanya kelompok kecil ya, jadi untuk beribadah pun kita juga merasa kurang, jadi rasanya agak garing lah karena belum bisa secara tatap muka bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau untuk tahun ini jelas ada sedikit suasana yang menyenangkan karena sudah ada pertemuan walaupun hanya 50%, seperti tadi yang kita rayakan ya bersama dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Boyolali itu bisa untuk merayakan ya walaupun masih dalam suasana pandemi. Berarti memang kondisinya kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya, jauh-jauh sebelum corona, memang lebih menyenangkan gitu ya, bisa berkumpul bersama, bisa
ibadah bareng dan lain-lain, tapi kalau sekarang memang terpatok sama Iya, pandemi yang jelas, seperti ini, jelas sekali terasa. jelas sekali terasanya gitu ya Iya. Bu. Ya. Untuk yang ketiga mungkin untuk Bu Reni lagi kembali, ini mungkin lebih ke keluarga ya Bu. Jadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara Bu Reni dan keluarga memaknai Natal tersebut? Ya. Puji Tuhan untuk tahun ini kita kan bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Untuk di dalam kebiasaan keluarga saya, maksudnya mungkin saya dengan Bu Tati mungkin beda, dengan Jose juga iya. beda Iya, ya, mungkin ya beda. kebiasaannya beda-beda. Mungkin kalau di keluarga besar di ayah saya, berarti kakeknya anak-anak ya, Iya. yang di Solo. Kalau kita mau merayakan Natal tuh kalau dulu waktu zaman sebelum pandemi itu biasanya keluarga tuh mungkin punya acara sendiri-sendiri, mungkin mau berlibur kemana, terus acara kemana, jadi kumpul sama keluarga. Nah yang tahun kemarin itu karena pandemi itu kan jadi kita itu justru malah bisa saling berkumpul. Jadi satu keluarga itu malah kayak seperti bisa disatukan, jadi bareng-bareng gitu. Jadi terasa banget kehadiran atau kehangatan dalam keluarga. Nah untuk yang tahun ini juga pasti rasanya lebih menyenangkan lagi, karena biasanya memang saya juga dengan keluarga di Solo, di Karanganyar, karena kebetulan saya aslinya bukan dari Boyolali, tetapi kalau Natal di Boyolali kemudian Mudik baliknya ke ke Karanganyar. Jadi kita pemudik ya. Ngelewati rumahnya Bu Tati dulu nanti ya. Ya. Kemudian nanti di Karanganyar baru kumpul dengan yang keluarga di Solo. Jadi biasanya kita kumpul ibadah, setelah itu makan bareng, nanti kemudian menghabiskan waktu dengan keluarga aja. Jadi lebih lebih bisa sharing. Kalau biasanya jarang ketemu sama keluarga yang lain, yang mungkin ada yang jauh, ada yang di Surabaya, ada yang di mana gitu ya. Kayak lebaran gitu kan, kumpul bareng gitu ya. Sama sih kalau Natal juga begitu. Sama. Ya. Sama-sama kita kumpul bareng sama keluarga, nanti makan bersama setelah ibadah. Nah, nanti kemudian acara yang lain-lain ya, mungkin ada keluarga ini yang mau berkunjung ke keluarga yang satunya, ya sama seperti halnya dengan yang lainnya. Kalau di keluarga kami sih kayak gitu ya, jadi sama anak-anak bareng-bareng semuanya, jadi kumpul dari cucu-cucu semuanya rame semuanya gitu. Berarti ya emang ada sisi positif negatifnya ya Bu. Iya. Iya jelas ada. Iya, Kalau kalau- itu kan pasti tidak semuanya positif dan juga tidak semuanya negatif, pasti benar, ada lah Iya. plus minusnya. Ya. Yang penting bersyukur aja masih bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin yang dulu mungkin sempat terakhir, malah yang dulu tuh waktu kumpul sama keluarga itu terakhir ada sama Budi itu juga. Ya sekarang udah nggak ada, jadi terasa bedanya gitu ya. Iya. Kalau untuk Bu Tati nih, bagaimana sih cara Bu Tati dan keluarga merayakan Natal tersebut? Kalau saya merayakan Natal, tentu itu menjadi harapan yang kita harapkan ya, karena satu tahun itu, momen itu hanya sekali, dan itu pun jadi keluarga juga tidak satu, dalam arti tidak semua itu ada di rumah terus dan tidak jadi satu karena ada yang di luar kota. Oleh karena itu kalau pas Natalan itu menjadi momen bagi kami sekeluarga, karena apa ya, anak bisa pulang, kemudian kita bisa kumpul bersama-sama, bisa ke gereja bersama-sama, kemudian pada hari Natal itu kita juga bisa apa ya, mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama dalam perayaan Natal. Karena anak-anak sekarang ini kan di dalam memaknai Natal itu kadang-kadang salah, karena makna Natal kadang-kadang dipakai oleh anak-anak muda, apalagi anak-anak yang seperti anak-anak saya yang juga masih sekolah, ada yang juga sudah kerja, itu berbeda. Dikiranya kalau Natal itu ya kita sekedar pesta-pesta atau mungkin Hanya bersenang-senang gitu Rutinitas gitu, tiap itu. tahun jadi kristal. Ya, jadi kita bisa memberikan pengarang kepada anak Iya. bahwa Natal itu bukan hanya sekedar bersenang-senang, tetapi apa yang sebenarnya kita sampaikan kepada anak-anak untuk merayakan Natal dalam
kelahiran Yesus itu sendiri. Karena tanpa kelahiran Yesus itu kami tidak berarti apa-apa. Jadi untuk pengertian kepada anak-anak kita sampaikan itu setiap tahun demi tahun, pasti kita akan memberikan pengertian itu kepada anak bahwa Natal itu sebenarnya bukan hanya sekedar pesta-pesta. Berarti intinya dari keluarga Bu Reni dan Bu Tati itu hampir sama ya. Iya. Ya, Karena- semuanya kan ya. intinya pastilah sama. Ya. Kalau kita merayakan Yang Natal, penting ucap kumpul syukur, gitu. Ya, Ya. rasa ucap syukur itu yang kan jelas. berkumpul dengan keluarga itu kan berarti kita Ya. merasa mengucap syukur bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan buat keseharian yang sudah 1 tahun kita lalui itu ya, tadi sendiri-sendiri, mungkin ada yang di luar kota dan sebagainya. Nah, saatnya di situ kita berkumpul bersama sukacita Natal. Kita nggak membawanya cuma di lingkungan keluarga aja, tapi di sekitar, Di kita, sekitar juga, kita juga. dengan sesama Ya. yang lainnya juga gitu. Seperti itu. Ya. Terus selanjutnya mungkin untuk Bu Reni dan Bu Tati ini ya. Apa pendapat jenengan dengan tema Natal tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan? Bagaimana? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya. Di masa pandemi ini Mas Yose, ini kan banyak saudara-saudara kita itu juga berdampak. Ya, betul. Kalau kita punya cinta kasih, justru itulah ajaran dari kami selaku Ajaran umat dari Nasrani Kristus, ya. Itu cinta kasih itu adalah yang utama. Jadi istilahnya kalau kita itu menerima sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, ingatlah kita dengan saudara-saudara kita yang masih banyak yang membutuhkan. Betul. Tidak hanya dari saudara dekat ya Bu Reni Ya, ya, seperti mungkin yang dikatakan tadi juga, ya, jadi mungkin dari teman-teman berbagi, juga ya, kita berbagi berbaginya juga nggak cuma ya, dengan saudara-saudara dengan kita saudara. sekandung atau keluarga dekat, tetapi dengan saudara-saudara yang lainnya juga. Iya. Jadi nggak Sesama cuma ya? yang, Iya. nggak cuma dengan yang seiman, tetapi dengan Iya. yang lain juga. Kan kita hidup di lingkungan itu kan bareng-bareng ya, Iya. maksudnya bersama-sama Majemuk dengan lah yang lain, istilahnya. majemuk. Jadinya kan Jadi kita harus berbeda-beda. selalu apa ya namanya, menabur kasih terhadap sesama. Jadi supaya nanti kita di lingkungan itu kan juga mereka juga saudara-saudara kita juga gitu. Tidak hanya terbatas yang Ya. umat Nasrani saja, tidak. Ya. Bahkan kalau kita bergereja ya, itu juga pada momen-momen Natal ini juga ada kesempatan lah untuk seperti kalau saudara-saudara kita itu merayakan Lebaran. Jadi ya. ada aksi sosial untuk para penarik beca, untuk pemulung, itu pasti ada setiap tahun. Bahkan Kegiatan kalau di gereja sosial. kami itu setiap tanggal 26 itu pasti sudah antriannya panjang banget karena udah terbiasa dan Iya. tanggalnya ya Iya. itu Iya. gitu loh. Biasanya eventnya setiap gereja kan beda-beda. Beda-beda, Ada beda. yang, Ya, ada benar-benar. yang kegiatan Betul. bakti sosialnya seperti tadi sembako Iya. atau mungkin makanan, ada yang mungkin event yang lain yang tujuannya sekali lagi untuk berbagi kasih terhadap Kasih. sesama. Ya, jadi nggak cuma buat jemaat aja, nggak cuma Kan saudara buat kita itu ini. kan tidak hanya terbatas yang di lingkup kita saja, Iya, benar. tapi juga saudara kita itu ya siapapun yang ada di dekat kita dan siapapun ndak pandang bulu apakah itu dari suku, agama, etnis atau Iya. apa, kita nggak Nah, itu yang membeda-bedakan. membuat keberagaman itu kan jadi mempersatukan. Kasih itu memang mempersatukan. Jadi mempersatukan dari perbedaan yang ada. Jadi mau perbedaannya apapun itu Justru dari ya. perbedaan itu kadang-kadang kita seringkali ya itulah yang membuat kita itu bisa menumbuhkan rasa cinta kasih Kasih. persaudaraan. Kalau kita sudah saling sesama saudara dengan Bu Reni kan udah terbiasa. Ya. Iya. Tapi bagaimanakah kita bersaudara dengan orang yang berbeda ya ini. Nah, itulah yang kita harapkan sebagai umat Kristiani, justru itulah yang kita itu seringkali merangkul dengan orang-orang yang berbeda. Ini itu Mas Yose. Ya meskipun kadang sulit ya Bu, Iya. seperti itu, tapi emang Iya. kita sebagai umat Kristiani itu emang harus dipantau untuk emang harus seperti itu Iya, gitu. haruslah Karena kita- emang ada di hukum kasih tentang kasihlah Iya, sesama kasihlah manusia sesamamu manusia itu seperti kan juga dirimu tidak sendiri. terbatas apakah Iya. itu dari agama apa, Iya. dari etnis apa, itu kan tidak seperti itu. Terus nih kita lanjut lagi, apa yang menjadikan event Natal selalu istimewa atau yang tadi juga dikatakan momen sakral seperti itu? Apa yang membuatnya istimewa seperti itu, Bu Reni atau Bu Tati?
Kita kan 1 tahun cuma sekali ya Bu Reni ya. Iya, 1 tahun Momen cuma itu satu kan hanya kali. sekali. Makanya kalau kita tidak Jadi dibuat, benar-benar yang dinantikan Iya. gitu loh, ditunggu-tunggu Iya. gitu ya. kalau kita rasanya tidak sakral, kok rasanya kurang afdal ya Bu Reni ya. Iya, benar. Jadi Itu. makanya kan yang tahun ini bedanya gimana, karena yang tahun ini tuh kita kayak seperti bisa merasakan seperti yang tahun-tahun sebelumnya yang udah pernah kalau kita offline gitu ya Bu Tati. Kita Jadi sudah merayakan Natal yang heboh, yang meriah. Tapi Iya. untuk tahun ini kita rem. ya Kalau kita mau meriah, ada teman kita ya yang Iya, masih membutuhkan. betul. Jadi memaknainya ya kita bersyukur, bersuka cita, tetap ya kita pokoknya nggak cuma yang pesta-pesta aja, nggak cuma tapi memaknai lebih dalam tentang arti dari Natal itu sendiri itu apa. Yang penting sebenarnya itu ya Bu Tati ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya nih, mungkin ini cukup agak apa ya, mungkin lebih ke binekaannya seperti itu. Jadi seperti ini pertanyaannya, bagaimana sudut pandangan Bu Reni dan Bu Tati tentang perayaan Natal di Indonesia dengan kebinekaannya seperti itu? Kalau kebinekaan dari awal kan Indonesia itu memang lahir ya sudah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang tidak bisa dipungkiri Berbeda-beda. kalau kita itu hidup di tengah-tengah kebinekaan. Apapun yang terjadi, apapun wujudnya seperti apapun, kita nggak bisa mengingkari bahwa Indonesia itu tetap kebinekaan. Jadi mau tidak mau kita itu ya hidup di tengah-tengah kebinekaan, karena di Indonesia itu banyak ragamnya, banyak budayanya, banyak agamanya, perbedaan-perbedaan Suku itu namanya, banyak ya. ya, banyak sukunya Adat dan lain istiadatnya sebagainya. beda, Sehingga gitu kita ya. kalau dalam kebinekaan itu ya kita secara masing-masing kan kita sudah punya wadah tersendiri. Iya. Jadi bagaimanakah cara kita itu merayakan, misalnya kalau umat muslim bagaimana cara merayakan lebaran, kemudian umat Kristen bagaimana cara merayakan Natal, itu semuanya kan sudah ada sudah ada tempatnya. Kemudian kita juga tidak punya rasa apapun, bahkan kita kalau bisa ya seperti yang kita pernah lakukan, seperti misalnya di tempat kami, di gereja kami itu kalau misalnya Natalan tidak hanya orang Kristen saja yang mereka itu ikut berpartisipasi, Iya, betul. bahkan di gereja itu orang Betul. umat muslim pun juga ikut berpartisipasi. Jadi menjadi satgas di dekat Iya. gereja itu kan juga umat muslim. Jadi Iya. kita tetap harus ada kebinekaan dan kita tetap menghargai itu. Betul. Apalagi kalau kita sebagai orang Nasrani, umat muslim yang mereka sedang merayakan lebaran, kita pun atau juga ibadah ikut yang lain ya. Iya. ya, Ya. ikut merayakan, ikut berpartisipasi, Toleransi. ikut menghargai, Iya. ya sama-sama kita Ikut merasakan kebahagiaan sama-sama gitu menikmati loh. lah itu. Jadi tidak ada masalah bagi kami ya, Iya. semuanya itu kan saling, karena kita juga saling membutuhkan. Toh yang kita butuhkan kan juga bukan umat hanya seiman saja, Iya. tapi juga orang lain lah. Itu. Bersama-sama. Bersama-sama. Jadi walaupun berbeda, tetapi kita juga merasakan, kita juga ikut merasakan kebahagiaan. Iya. Bisa kalau Iya. pas di Lebaran kita juga merasakan kebahagiaan, karena kita juga punya saudara-saudara juga yang Oke, iya, nggak betul. seiman dengan kita dalam satu keluarga, mungkin juga ada. Jadi kita ikut merasakan, ikut merayakan, ikut sukacita di dalamnya. Di Dan keluarga sini kita juga. masing-masing kan juga tidak kemungkinan juga tidak sama, dalam arti satu keluarga itu Kristen semua, tidak. Seperti Iya. contohnya saya sendiri, walaupun saya ini sebagai guru agama Kristen, tapi dalam keluarga kami juga mungkin Ya, ada. ada. Jadi saudara kami sendiri juga ada yang istilahnya itu menganut agama yang lain, Iya. ada, misalnya muslim ada juga, dan kita menghargai. Betul. Toh kita satu. Iya. Pada Natalan kita juga kumpul, Ya, pada Natal ya saat kita datang, juga saling kalau Lebaran membantu. juga kita juga Iya. datang ke sana gitu. Jadi malah kita merayakannya malah terus-terusan gitu Iya. ya. Karena kita Enjoy. sudah Ceritanya iya, terus-terusan, sudah saling ya. saling apa ya, saling mengetahui bahwa memang Indonesia ini ya Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika, adanya Satu, seperti itu, berbeda, satu. walaupun Iya, beda-beda ya walaupun tetap. beda-beda tapi Kalau kita satu. saling menjaga kerukunan, kedamaian, Iya. kita menerapkan itu, Benar, menerapkan kasih dalam setiap kehidupan, ya pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Berarti memang harus tetap memajukan toleransi seperti itu ya. Iya,
Iya, kan dasarnya dalam Kristen kan ada kasih. Jadi kasih itu nggak bisa ditinggal lah dalam keadaan apapun. Iya, betul. Walaupun orang itu membenci sekalipun, kita kan nggak boleh untuk membenci. Saling membenci kan nggak boleh. Tetap harus mengasihi. Kasihilah mengasihi musuhmu Iya. seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bisakah kita mengasihi itu kalau kita dengan musuh? Susah loh kita. Susah. Ya, Susah. Iya. makanya itu perlulah kita lakukan. Emang harus. Gimana caranya kalau dengan orang yang kita benci kan kita harus Harus mengasihi. mengasihi. Iya, benar. Ya, mau tidak mau haruslah kita jadi orang Kristen, harus bisa. Mau tidak mau harus, tidak boleh tidak. Kasih agape seperti Iya, itu. kasih agape, kasihnya Tuhan tidak terbatas. Terus ini untuk mungkin lebih mengarah ke Bu Tati ya. Iya. Jadi seperti ini. Bagaimana sudut pandang seorang guru Nasrani dalam memaknai Natal baik di sekolah maupun bersama siswa-siswinya seperti itu. Sebenarnya tidak ada bedanya kalau kita memaknai Natal itu baik di sekolah maupun di rumah maupun di gereja maupun di lingkungan apa saja. Yang namanya memaknai Natal, apa yang kita lakukan baik itu dengan siswa maupun siapa saja itu sama. Toh kita tujuannya kan sama juga, yaitu Ya, benar. merayakan hari kelahiran Kristus, yang mana kita itu harus siap mau tidak mau, dan dengan siapa kita merayakan ya kita tetap harus bisa untuk melakukan itu. Apalagi cuma bedanya begini, kalau kita dengan anak-anak siswa biasanya kan kita juga sama, kalau kita merayakan dengan anak kita sendiri ya Bu Iya. Dani ya, tidak ada bedanya. Cuma kalau kita di gereja kan banyak yang harus kita lihat, bahwa di gereja itu kan tidak hanya satu umur, tapi kan juga dari Macam-macam, umur dari yang anak-anak, tingkat kecil, gitu ya, anak-anak ya, dari bayi mungkin pemuda, malah. dewasa, orang Ya, tua, pemuda, lansia, remaja, ya tidak ada ya, bedanya. dewasa, gitu. Ya bedanya kalau kita dengan anak-anak, apalagi dengan Seumuran, siswa Ya. ya, jadi lebih ya ke senang aja, seumuran, merasa gitu. kita juga seperti anak-anak Ya, yang betul. masih pakaian putih Putih abu-abu. Kita Ya, kan betul masih sekali. seumuran ya Bu Betul. Tati. Tadi kan Seumuran juga dengan Jose Iya, kalau ya. kita sama dengan Mas Yose kan juga kita sama dengan Mas, wah kita masih muda. Iya. Tapi kalau kita sudah masuk di gereja mungkin itu dengan lansia, wah kita kok sudah tua. Bedanya kan itu. Ya senang-senang aja, kita memaknainya sama, kita memperingati hari kelahiran Kristus dimanapun kita juga sama. Tetap itulah yang utama adalah kasih, yang jelas hanya itu. Kembali lagi ke kasih ya berarti. Iya. Oke, lanjut lagi. Adakah komunitas rohani Nasrani di sekolah dan bagaimana menjalankan perayaan Natal di saat-saat ini seperti itu, Bu? Ada ya Bu Reni ya, Ada ada ya. komunitas Kristen, Kristiani seperti yang kita gambarkan tadi. Kalau kita punya kebiasaan yang sebelum pandemi itu, kita punya komunitas Ibadah kita ya punya ibadah ya setiap hari Jumat Iya. pagi sebelum mulai pembelajaran, Iya. kan kita diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau Masing-masing ya punya Iya. kegiatan sendiri. Kalau yang Islam ya ada tausiah ya. Kalau Kalau Kristiani yang Kristen kita ada kumpul sendiri di ya, ruangan ada sendiri, ibadah juga, ada walaupun ibadah ibadahnya nggak renungan terlalu lama, pagi ya renungan pagi. ya, kemudian Itu seperti masih ini sempet dulu masih ada sebelum pandemi itu Sebelum ada pandemi. ya. Ya. Kalau apa ya acara Natal, Paskah gitu tetap Seperti tadi kalau kita merayakan Natal ya Bu Reni, Iya, ternyata betul. kita juga punya komunitas, baik Bapak Ibu guru maupun karyawan, tetapi karena saatnya mungkin bersamaan jadi kita tidak bisa menyatu karena kesibukan dari sekolah ini berbeda-beda, sehingga ya kita rayakan semaksimal mungkin, walaupun mungkin masih banyak ada kekurangannya. ya nanti Tapi kerinduan juga ya Bu Tati Iya. untuk bisa dilaksanakan lagi untuk Oke, ibadah betul, nanti di bisa hari Jumat berlanjut lagi ya. kalau kita sudah Ya. tidak pandemi kan kita bisa ya, berlanjut. Amin. betul. Jadi nanti kalau sudah mulai tatap muka lebih Oke, tepatnya iya, karena biasanya kan gitu. tatap mukanya kan juga baru bergantian ya, jadi belum bisa bareng-bareng. Nanti kalau sudah bisa full, kita rindu sekali juga bisa pujian bareng-bareng lagi, renungan pagi, walaupun hanya singkat aja sih Iya. sebenarnya, singkat tapi terus kalau kita berkumpul tuh rasanya lebih erat gitu loh, persaudaraannya tuh lebih menyatu sama anak-anak juga. Ini Bi, yang terakhir nih Bu. Adakah aktivitas menarik dalam perayaan Natal yang dilakukan bersama siswa? Adalah menariknya banyak Banyak ya, Bu. banyak Mungkin bisa liku-likunya juga disebutkan salah banyak. satu seperti itu.
menariknya ya kalau ini saya merasa bahwa di dalam Natal, perayaan Natal untuk siswa tahun ini itu memang berbeda dengan Natal yang tahun-tahun yang sebelumnya. Karena apa? Walaupun kami belum pernah ketemu ya sebelumnya secara intens jarang ketemu yang kelas 10 Iya. apalagi kelas 11 itu seperti Mas Yose sendiri baru berapa kali ketemu saya. Karena yang tahun kemarin kan bener-bener pandemi dan full bener-bener daring, online, kan, ya. nah, online Kelas terus nggak 10 pernah setahun. ketemu. Sama sekali. Nah, nggak menariknya sekali. Mas Yose menariknya ini saya pernah kemarin itu begini, karena saya itu mau ngajar, karena saya itu belum pernah ketemu dengan siswa kami yang Nasrani, apalagi kelas 10. Ketika kami mau masuk kelas, ada anak, ada siswa yang di situ itu udah nunggu, dan yang ditunggu itu adalah guru agama Kristennya. Lucunya, saya itu lewat, saya tanya, "Nok, kamu ngapain?" Saya siapa? baru nunggu bu guru. Mau pelajaran. Iya. Setelah saya lewat, si anak ini diem, dan saya pun juga diem, karena kami tidak tahu. Itu yang lucu, momen yang sangat Karena nggak pernah ketemu Iya. dan akhirnya apa? belum pernah Ketika saya ketemu, buka kan. pintu, siswa ini mengikuti saya. Terus saya tanya, "Kamu Kristen?" "Iya, Bu." "Namamu siapa?" "Saya ini juga guru kamu." "Udah pernah lihat?" "Belum, Bu." Itu yang sangat menarik ketika saya itu pertama kali masuk kelas 10 Iya. yaitu, sehingga ketika momen Natal apa yang sangat menarik? Ya jelas menarik karena tadi seperti tadi. Apakah saya hafal dengan murid saya yang ada di situ? Saya belum lah. Itu yang jadi karena yang jadi menarik saya itu. bergantinya Jadi itu cepat. siapa? Iya. Ya kan sudah Itu terus siapa? 1 tahun Gitu berlalu gitu, jadi nggak Apakah pernah kamu ketemu. Kristen? Iya, Bu. Nah, ini bagi saya itu kok ya lucu sekali ya. Jadi guru tidak mengenali murid. Ini ya di Ya. tahun-tahun ini karena di Ya, masa 2 tahun pandemi ini yang ya. tadi ya. Itu sangat menarik bagi saya itu. Kenapa saya jadi guru tidak bisa mengenali muridnya? Ya, Biasanya dengan cepat sekali Iya. menghafalkan A, B, ya itulah C, siapa akibat gitu dari ya. pandemi itu. Iya. Lucunya seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Jadi kadang mungkin Jose juga dengan gurunya hafal enggak gitu. Dan ya. juga Iya, yang lebih benar menarik sekali, Bu. Iya, yang Kadang lebih menarik seperti juga itu. begini ya. Seperti tadi, walaupun perayaan Natal itu kami belum pernah ketemu secara tatap muka secara keseluruhan. Tapi untuk pembentukan Natal kali ini itu saya pikir itulah yang paling sukses. Karena apa? Anak yang dimana kami belum bisa Belum mengenali satu ketemu. persatu secara Iya. keseluruhan. Kemudian kemarin itu rafatnya hanya melalui online. Online, Iya. Itu Tapi pun bisa bisa jalan. berjalan. Jalan lancar. Iya, dan anak-anaknya juga bertanggung jawab. Itu yang kami kagum itu. Karena apa? Ya untuk tahun yang kemarin itu yang jelas banyak lah yang namanya kekurangan di tahun-tahun apapun tetap banyak. Tapi untuk kali ini termasuk ya sukses lah menurut kami. Jadi, puji Tuhan lah. Termasuk Jose panitianya ini. Salah satunya, Bu. Salah satunya. Salah satunya. Betul. Mungkin apakah itu yang membuat sukses ya? Ya, yang tidak, Bu. Berarti besok tahun depan rekrut lagi, Bu. Ya, yang jelas Pasti kebersamaan ya. ya, Iya. kebersamaan yang jelas Iya. itu. Lebih jelasnya itu. Kebersamaan, kemudian saling membantu, saling menguatkan. Nah, itu yang penting, dan bertanggung jawab masing-masing sudah dengan kemandiriannya, karena diajarkan belajar dari pandemi itu nggak melulu harus selalu yang buruk-buruk, karena pandemi Iya. itu kan juga mengajarkan kita untuk bisa mandiri. Justru di situ malah Iya. banyak kreatif. Iya, betul. Harusnya kan gitu. Karena Jadi kita ambil- banyak waktu lah Ambil untuk sisi kita yang itu positif ya Bu berpikir. tadi ya. Jadi dari yang pandemi itu kan anak-anak bisa jadi lebih mandiri, Iya. lebih mengerti apa yang harus saya lakukan gitu. Berarti emang di masa pandemi kita harus disuruh, emang harus dipaksa untuk kreatif gitu ya, Ya, Bu. betul. Dimandirikan seperti itu. Karena makanya dalam pandemi itu juga sebenarnya apapun kejadiannya kita tetap mengucap syukur lah. Betul. Karena dibalik semua apa yang kita alami itu pasti ada hikmah di baliknya. Iya. Ada pelangis sehabis hujan Iya, seperti itu. ada pelangi sehabis hujannya. Iya. Itu pasti akan cerah pastinya. Amin. Ya, mungkin itu saja Bu Reni, Bu Tati Oke. yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih. kehadirannya di podcast SMK Negeri 1 Boyolali Sama-sama. ini, dan juga penonton yang sudah melihat. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat Natal 2021 dan tahun baru 2022. Supaya Natal ini bisa membawa kasih Kristus bersama-sama
dengan sesama. Amin. Terima kasih. Amin. Dan memberkati. Shalom. Halo.